Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ardani, mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora semester 7. Saya akan membahas video ini adalah video tugas dari pengganti absensi dari Pramukoyam kemarin yang dilaksanakan pekan kemarin. Kali ini saya akan membahas tentang menumbuhkan ketakwaan sebagai benteng dari gaya hidup hedonisme di era modern. Sebelum kita membahas tentang lebih jauh ya, kalau kita pikir-pikir lagi ya, sebenarnya apa hal yang paling penting menurut kita? Apa hal yang paling penting menurut kita? Ada yang menjawab tentang yang penting, hal yang penting menurut kita adalah ibu. Hal yang penting menurut kita adalah sholat. Hal yang paling penting menurut kita adalah kaya. Sholat, ibu, kaya, masuk surga, dan apapun itu. Kalau kita urut-urut lagi, itu akan berakhir pada ujung yang bernama kebahagiaan. Jadi kita, kalau ditanya lagi, kenapa kamu kok ibu menjadi hal yang paling penting? Karena ketika kita ada ibu, kita akan merasa bahagia. Ketika kita membahagiakan ibu, kita akan merasa bahagia. Kenapa kamu sholat? Karena biar masuk surga. Kenapa masuk surga? Biar bahagia. Kemudian kenapa kamu ngopi? Diurut-urut lagi, akhirnya ujung-ujungnya, walaupun apapun alasannya, karena aku ingin ketenangan. Nah, ketenangan itu sendiri itu adalah kebahagiaan. Semua hal, uang, apapun itu bersumber pada kebahagiaan. Dan pertanyaan ini 2000 tahun yang lalu, 2300 tahun yang lalu ditanyakan oleh Socrates di majelis sekolah filosofinya kepada murid-muridnya. Socrates berkata, apa hal yang paling penting menurut kalian? Kita akan membahas tentang filsafat etika hedonisme. Dari sini, kalau kita mencoba memahami apa itu hedonisme, istilah atau filsafat etika hedonisme ini muncul di era Yunani. Siapa itu? Kalau kita berada di era itu, kemudian kita bertanya, siapa itu orang hedonis? Jawabannya adalah orang-orang yang mencari kebahagiaan. Ingat, orang-orang yang mencari kebahagiaan. Hedonisme berasal dari kata hedon, artinya kesenangan, kebahagiaan. Salah satu pencetusnya atau yang membawa konsep ini, filsuf ini adalah murid Socrates yang bernama Epicurus. Tapi coba kita pahami lagi ya, di era sekarang ada pergeseran makna hedonisme. Oke, kita coba memahami makna filsafat etika hedonisme secara keilmuan filsafat. Berasal dari kata hedon, dan menurut Epicurus, pencetus dari filsafat etika hedonisme, hedonisme adalah hidup yang baik, hidup yang bebas dari rasa takut dan rasa sakit, hidup yang berorientasi pada kesenangan atau kebahagiaan. Seperti itu. Tapi jika kita urut-urut di situ, apakah Epicurus itu adalah orang hedon? Epicurus adalah orang hedon. Tapi apakah Epicurus itu adalah orang yang senang berfoya-foya? Epicurus bukan orang yang senang berfoya-foya. Epicurus bukan orang yang senang menghambur-hamburkan uangnya. Di sini kita ada pertanyaan besar di sini. Hedonisme yang kita pahami selama ini adalah hedonisme perilaku yang berfoya-foya,
perilaku menghambur-hamburkan uang, perilaku yang pokoknya aku beli ini aku senang, aku beli itu yang penting aku senang, loss semuanya. Tapi ternyata yang terjadi bukan itu. Ternyata hedonisme menurut Epicurus, menurut filsafat etika hedonisme sendiri bukan kesenangan yang bersifat sementara atau kesenangan yang bersifat foya-foya. Bahkan Epicurus sendiri menjelaskan jika dia mempunyai jika dia memakan makanan stok 1 minggunya untuk berpesta pada hari itu, atau dia lebih memilih dia menghemat makanannya, memakan sedikit demi sedikit sampai jangkap 1 minggu, dia pasti akan memilih bukan untuk berfoya-foya, dia memilih untuk makan secara berkala, makan secukupnya sehingga dia tidak sampai kelaparan sampai 1 minggu. Nah, di sini bisa kelihatan ternyata inti dari kebahagiaan yang dimaksud oleh Epicurus sebagai pencetus filsafat etika hedonisme adalah bagaimana cara kita bahagia dengan cara mempertahankan kebahagiaan itu sendiri. Bukan dengan memboroskan kebahagiaan. Yang penting sekarang hari ini aku bahagia, terus kedepannya nggak bahagia lagi. Tidak. Tapi bagaimana kita mengelola kebahagiaan agar kita bahagia terus. Hari ini bahagia, besok bahagia, lusa dan bahagia. Seperti itu. Nah, karena topik kita hari ini adalah hedonisme ya. Di sini ternyata kita dapati bahwa ada pergeseran makna di era modern ini. Sekarang kalau kita tanya kepada siapapun atau kepada mahasiswa atau kepada yang orang yang nggak mengetahui konsep hedonisme Epicurus ini, pasti akan menjawab apa itu hidup hedon. Hidup hedon adalah hidup foya-foya. Hidup hedon adalah hidup yang menghamburkan uang. Hidup hedon itu hidup yang berorientasi kesenangan yang negatif konotasinya. Akhirnya ada perilaku FOMO. Kalau aku nggak beli bakso itu berarti aku nggak keren. Kalau aku nggak beli iPhone 16 berarti aku bukan selebgram, aku nggak keren. Aku bukan selebgram kalau pakai HP Android. Perilaku sekarang adalah perilaku yang dianggap adalah perilaku hedonisme. Nah, di sini kita tidak bisa menegasikan perilaku pemaknaan hedonisme di era sekarang. Kita nggak bisa menyalahkan salah nggak. Tapi kita harus menyadari ada terjadi pergeseran makna dan kita harus juga memahami dan menerima itu pergeseran makna tersebut dan tidak bisa semena-mena menentang, semena-mena menolak. Karena makna itu ya bahasa itu arbiter ya. Bahasa itu kesepakatan. Kalau seperti itu, karena kita dalam pembahasan ini adalah menumbuhkan ketakwaan sebagai benteng dari perilaku hedonisme di era modern, berarti yang kita bahas adalah hedonisme yang ada di mana sekarang. Jadi kenapa saya menjelaskan hedonisme tadi yang dijelaskan Epicurus, agar kita nggak salah paham. Dasar kita pemahaman hedonisme sudah kuat. Ternyata hedonisme di makna filsafat etika yang sebenarnya itu adalah bagaimana cara mempertahankan kebahagiaan. Kemudian terjadi pergeseran makna menjadi di era modern hedonisme adalah menghamburkan harta, foya-foya, tidak mempertimbangkan banyak hal. Intinya apapun yang membuat senang ya kita beli. Nah, kita harus paham ini sebelum kita masuk ke dalam materi bagaimana cara menghindarinya tadi. Dan saya lebih mudah untuk mengistilahkan hedonisme hedonisme di era modern ini dengan istilah hedonisme materialistik, yaitu hedonisme yang berorientasi pada material, yang mengaitkan kebahagiaan dengan materialistik. Pokoknya kalau nggak kita mempunyai A atau benda B, kita nggak bahagia. Saya lebih suka untuk membahasakannya dengan hedonisme materialistik. Nah, kita perlu sadari dan perlu kita sepakati dulu, ternyata apakah hedonisme materialistik ini perlu dihindari ataukah ya biasa aja, opsional, terserah orang-orang. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita coba pahami perilaku sosial tentang hedonisme, perilaku orang-orang zaman sekarang. Apakah
itu Materi kecewa. merugikan ataukah justru menguntungkan? Oke. Untuk menjawab itu, saya ingin membawa pembahasan ini, membawa perilaku ini pada perilaku kapitalisme, yaitu kapitalisme sendiri adalah usaha untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sedikit-sedikitnya. Orientasinya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ternyata di balik peristiwa hedonisme atau perilaku hedonisme ini tidak muncul begitu saja, tapi di baliknya ada roda besar yang berputar di baliknya. Apa itu? Adalah roda kapitalisme. Kapitalisme ini ya karena berorientasi pada keuntungan ya, akhirnya memanfaatkan sifat manusia yang tidak mempunyai rasa puas. Dikasih iPhone X, minta iPhone 11. Dikasih iPhone 11, tahun depan ada iPhone 12, nggak puas dengan iPhone 11, harus beli yang 12. Udah beli 12, besok lagi tahun depan ada iPhone 13, nggak puas dengan iPhone 12, akhirnya harus beli iPhone 13 dan selanjutnya terusnya. Pokoknya bagaimana aku ingin bahagia tanpa mempertimbangkan hal-hal yang bahkan kadang-kadang ya uang KIP, ya, uang negara itu digunakan untuk membeli hal-hal yang enggak primer, kebutuhan primer, tapi kebutuhannya yang enggak begitu urgent, dari yang seharusnya dibelikan buku tapi malah dibelikan iPhone. Nah seperti itu kan, ini adalah perilaku yang akhirnya merugikan ya orientasi negara yang ingin memajukan anak bangsa dengan beasiswanya. Akhirnya untuk mencetak, yang terjadi adalah mencetak seleb-seleb, bukan mencetak ilmuwan-ilmuwan. Seperti itu. Dalam perilaku hedonisme materialistik ini, mereka yang berperilaku ini lebih mengedepankan desire daripada need, lebih mengedepankan hasrat, keinginan daripada kebutuhan. Misal contoh sekarang, sebenarnya manusia itu cukup makan dengan empat sehat 5 sempurna: nasi, sayur, buah, kemudian susu. Sebenarnya cukup dengan itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ternyata manusia tidak berorientasi pada need, dia berorientasi pada keinginan. Harus makan pizza lah, kalau nggak makan pizza nggak mau makan atau nggak keren. Harus ngopinya di kafe yang elit lah, kalau nggak di kafe-kafe biasa malu, nggak keren, dianggapnya kampungan, dianggapnya kurang tren. Kalau nggak pakai iPhone berarti bukan selebgram, bukan orang yang keren, bukan orang yang mengikuti perkembangan zaman, dianggap sebelah mata. Hal-hal seperti itu akhirnya yang menjadikan perilaku hedonisme semakin mahal. Yang seharusnya orang itu berorientasi pada need, kebutuhan, akhirnya berorientasi pada desire, pada keinginan. Yang seharusnya nggak seperti itu. Karena desire ini nggak ada habisnya. Dan apa yang terjadi jika ini nggak dikendalikan? Bisa jadi orang kecanduan mengikuti hasratnya, kecanduan mengikuti keinginannya. Jelas-jelas dia belum bayar UKT, tapi dia maksa beli baju brand. Jelas-jelas dia kos-kosannya nunggak, tapi dia memaksa untuk beli iPhone 16 misal, atau ya, hal-hal mewah yang lainnya. Sebenarnya itu bukan kebutuhan, tapi itu hanya keinginan sementara, hanya hasratnya dia. Hal-hal sepertinya akhirnya kita bisa pahami, oh ternyata perilaku hedonisme ini berpotensi atau malah mengarah pada hal-hal yang merugikan. Akhirnya ketika orang yang terbiasa dengan perilaku hedonisme tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain, tidak mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya, dia akan tenggelam dalam hasratnya,
tenggelam dalam masalahnya, tidak tahu realitas, tidak tahu kebutuhan, pokoknya dia senang, hari ini dia senang, besok pikir carry. Nah, ketika kita pikir seperti itu, poin pertama ini akan menimbulkan efek buruk setidaknya pada dirinya sendiri, karena dia terlena dan mengabaikan kebutuhannya sendiri. Ini kita masih berkutat pada perilaku sosial. Tapi apakah perilaku sosial ini timbul begitu saja? Apakah tiba-tiba terjadi? Ataukah ini adalah hal yang dibentuk? Kalau kita coba gali lebih dalam lagi. Kalau kita tahu iklan TV ya, apakah ini skincare? Apakah laki-laki itu memang butuh skincare? Ataukah ya sebenarnya nggak butuh, tapi dibuat-buat aja biar butuh? Pertanyaan yang sangat perlu kita renungi lagi. Apakah laki-laki itu harus putih misal? Apakah laki-laki itu malah apakah kenapa harus pakai sunscreen agar tidak kena kanker? Nah, seperti itu. Apakah hal-hal itu emang seurgent itu sampai digembor-gemborkan di sosial media dengan sangat masif, digembor-gemborkan di iklan-iklan? Apakah tujuannya emang untuk menghindari kanker kulit, ataukah tujuannya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya? Kalau kita pikirkan, seharusnya ketika yang berorientasi, yang jika benar-benar skincare itu digunakan atau dianjurkan, maka yang promosi bukan para pengusaha, yang promosi adalah dokter-dokter, yang promosi adalah pakar-pakar kesehatan. Tapi apa di sini? Yang di sini yang promosi adalah orang-orang yang berkepentingan, yang ingin meraup keuntungan. Dia mempromosikan kalau orang laki-laki pakai skincare, kulitnya putih, kemudian sehat, kemudian terhindar dari sinar UV. Itu betul, tapi apakah seurgent itu? Di sini kita tahu bahwa ternyata di belakang perilaku orang, berarti aku harus beli skincare nih, aku harus beli skincare, akhirnya mengabaikan beli buku yang seharusnya dia pelajari. Akhirnya demi skincare dia mengabaikan membayar kos-kosannya, demi skincare dia rela berhutang pinjol. Karena apa? Di belakangnya ada mitos yang dibuat oleh para pengusaha, oleh para kapitalis di belakang itu. Jadi seakan-akan para kapitalis itu menghipnotis kita. Kalau kita tahu film Naruto itu ada namanya Mugen Tsukuyomi. Mugen Tsukuyomi itu semacam kita dihipnotis, kita dimasukkan ke dalam dunia impian kita. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya itu adalah hipnotis, bukan realitas nyata. Kita seakan-akan dihipnotis, kita dimasukkan di dalam pikiran kita mitos bahwasanya orang yang pakai skincare adalah orang yang paling ganteng, orang yang paling nanti dapat menyehatkan kulit, putih bersih. Betul, putih bersih, tapi akhirnya dia, orang yang termakan iklan, dia akan terobsesi tanpa menghiraukan kesehatannya sendiri. Misal malah makanan yang junk food, makanan yang mungkin yang pokoknya aku rela makannya nggak sehat, makan nasi sama mie demi beli skincare misal. Hal itu menjadi buruk, tapi kenapa dia terobsesi? Karena di belakangnya mereka dihipnotis oleh para kapitalis, ditanamkan mitos. Di iklan TV ada mitosnya disebar, di YouTube melalui influencer mitosnya disebar, akhirnya menjadikan manusia bias. Ternyata menganggap beli skincare itu adalah kebutuhan primer, padahal tidak. Itu ya opsional. Setelah kita, ya mungkin boleh ketika kita udah terbebas dari kebutuhan primer kita. Tapi banyak orang yang tidak menyadari itu, kebutuhan primernya akhirnya ditinggalkan demi kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan, tapi adalah keinginan atau desire tadi. Ada lagi misal contoh, diiklankan iklan iPhone, yang pakai iPhone itu kalau kita
Coba rasakan, coba kita perhatikan. Branding orang-orang yang pakai iPhone adalah orang-orang yang terkenal, adalah orang-orang yang famous, adalah orang-orang yang gaul, bukan orang yang norak. Tapi yang pakai Android, kesannya oh ini orang biasa ini bukan seleb ini. Pokoknya bukan orang keren ya, di bawah orang yang pakai iPhone. Tapi ketika udah beli iPhone, derajatnya itu nambah lagi. Dan lagi-lagi pertanyaannya, apakah memang seperti itu realitasnya? Apakah memang akan seperti itu? Apakah sebenarnya biasa-biasa aja, tapi sistem di masyarakat, sistem sosial direka, semuanya mereka dihipnotis, semuanya dikasih mitos, dijejeli mitos, akhirnya realitas sosialnya seperti itu. Akhirnya orang-orang itu menganggap orang yang pakai iPhone adalah orang yang keren, yang padahal ya nggak seperti itu. Kalau kita balik ke zaman Nabi Adam misal, orang yang punya iPhone dan nggak punya iPhone itu sama aja mungkin. Tapi karena mitos itu udah mengakar dan membentuk pemahaman komunal, mitosnya itu benar-benar udah menyentuh tataran masyarakat luas. Akhirnya ya menjadi seakan-akan menjadi asli, padahal ya kita kalau pikir-pikir lagi ya nggak ngefek-ngefek banget kita pakai iPhone. Sebenarnya fungsinya sama, ya ngefek bagi orang-orang yang emang udah termakan mitos itu, mitos yang dibuat para kapitalis di belakang tadi. Dari sini kita bisa ambil pemahaman bahwasanya oh ternyata keinginan kita, keinginan pengen beli iPhone, keinginan pengen makan yang mungkin viral ya, pengen ngopi yang terkenal kafenya, itu bukan keinginan asli, tapi keinginan dengan direka, keinginan yang dibuat oleh orang-orang yang ada di belakang sana. Kalau kita gambarkan itu, kita tuh sebagai boneka dan orang-orang yang ada di belakang itu mengendalikan kita dengan kita jadikan bonekanya mereka. Mereka ingin kita untuk beli iPhone, gerakan pasukan media, ayo kita branding, kita ubah pola pikir masyarakat agar masyarakat yang sebenarnya nggak butuh iPhone harus dibikin butuh iPhone. Seperti itu. Dibuat branding kalau yang punya iPhone berarti orang famous, saya enggak. Nah, hal-hal seperti itu jika tidak terkontrol, artinya sampai menghilangkan, mengaburkan antara kebutuhan dan keinginan, apalagi sampai tidak memperhatikan keinginan, tidak memperhatikan kebutuhan primer yang nggak tercukupi demi keinginan adi, jelas itu adalah perilaku yang merugikan, negatif. Kecuali memang di taraf kemampuan atau di taraf kebutuhan. Misal kita beli iPhone memang bukan karena kita ingin gaul, tapi emang fungsinya, aku pengen fungsinya iPhone, kameranya jernih, aku tak buat konten, bukan karena gayanya gitu. Dan dia mampu untuk membelinya, tidak mengorbankan kebutuhan primer yang lain. Uangnya mampu, mentalnya mampu, tidak FOMO. Oke, fair. Tapi yang jelek apa? Yang jelek ketika dia mengabaikan kebutuhan primernya demi hasrat-hasratnya yang tidak ada habisnya. Itu yang menjadi jelek. Apa yang terjadi? Apa dampaknya? Ya, karena keinginan tidak terbatas, akhirnya kebutuhan seringkali dikalahkan. Kemudian ketergantungan kebahagiaan dengan materi. Kalau nggak punya itu berarti aku nggak bahagia. Kalau nggak punya ini berarti aku nggak bahagia. Kalau aku nggak ngopi di kafe yang itu berarti aku nggak bahagia. Padahal yang membuat seperti itu ya pikiran kita sendiri. Bahkan kebahagiaan itu bisa dilakukan dengan hal simpel, nggak harus dengan hal rumit. Kita akhirnya kalau terbiasa dengan hal-hal menuruti keinginan materialistik tadi, kebahagiaan kita yang seharusnya itu sederhana, misal kita kayak tenang, tidak ada masalah, cuma ngopi di depan teras, itu kebahagiaan yang sederhana itu akhirnya hilang. Konsep kebahagiaan yang seperti itu, kebahagiaan adalah konsep, akhirnya berubah menjadi kebahagiaan yang rumit, yang harus beli ini, beli yang
itu dengan harga mahal, harus ke kafe ini, harus ke kafe itu, harus punya tas ini, harus punya baju yang brand ini. Padahal ya nggak seperti itu. Itu adalah kebahagiaan yang dibuat rumit oleh diri sendiri atau dibuat rumit oleh mitos yang dibuat para kapitalis di belakang, yang menggerakkan roda di belakang tadi, atau yang memainkan orang-orang yang ada di bawahnya. Kemudian akhirnya di situ merusak esensi kebahagiaan, mempersulit kebahagiaan. Akhirnya dampaknya bisa stres. Kalau nggak dapat, kalau nggak seperti teman-teman, nggak stres aku. Kalau aku nggak punya Vespa, Vespa apa itu, Vespa yang baru ini, aku nggak keren, akhirnya stres. Itu adalah realitasnya seperti itu yang terjadi sekarang. Jadi kayak itu tidak bisa dipungkiri gitu. Kemudian karena keinginan dan desire itu, manusia nggak ada batasnya, akhirnya pengen, kemudian beli, senang sebentar, hampa, pengen beli lagi, mengejar yang lebih tinggi, kemudian membeli lagi, hampa lagi, bosen, akhirnya pengen beli yang di atas lagi, hampa lagi, dan sampai seterusnya, sampai gak ada batasnya. Kan ya pada dasarnya keinginan manusia ini gak ada, yes, seperti itu terus, karena ingin bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan ya kita ketika butuh ini, ketika ini masih bisa dipakai dengan maksimal, ya nggak butuh lain, baru rusak, baru beli lagi karena kebutuhan bukan keinginan. Tapi kalau keinginan beda lagi. Kalau keinginan belum sampai rusak atau bosan, males, aku pengen, atau tahu temanku beli yang baru ini, pengen, dan itu rusak. Kalau saya istilahkan itu, cara kasarnya itu diakali. Kita tuh diakali oleh orang-orang yang ada di belakang tadi, orang-orang yang mengendalikan tadi, orang-orang kapitalis tadi. Bukan berarti mereka salah ya kita yang nggak bisa, yang kita yang termakan dengan mitos-mitos mereka, dengan yang kita yang mau dihipnotis oleh mereka. Seperti itu. Setelah kita tahu, sadari ini, bahwa ternyata setelah kita pelajari lagi, setelah kita amati, ternyata ini ya, ternyata merugikan ya, ternyata ada dampak negatifnya ya. Nah, amazingnya apa ya, kabar baiknya, ternyata Islam itu udah aware dengan perilaku seperti ini, udah aware dengan hal ini 1400 tahun yang lalu. Bayangkan, Islam udah mewanti-wanti tentang perilaku ini. Kalau Kanjeng Nabi itu pernah bersabda seperti ini, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa diri kalian, maksudnya umatnya, akan tetapi aku khawatir jika dunia ini dibentangkan untuk kalian sebagaimana ia dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan akhirnya kalian hancur sebagaimana mereka hancur. Hadis riwayat Bukhari Muslim, sahih di sini. Jadi dari sini Rasulullah itu udah sadar. Rasulullah malah nggak takut umatnya untuk miskin, tapi takut ketika umatnya itu berlomba-lomba mengejar dunia, lomba-lomba mengejar keinginan, berlomba-lomba mengejar kesenangan mereka aja, bergelimang harta, semuanya harta, tahta, wanita, semua dibentangkan kepada kita. Justru Rasulullah yang takut yang gitu-gitu, nggak takut kalau umatnya miskin. Karena apa? Ada track record yang telah diketahui Rasulullah. Orang-orang pada zaman dahulu, orang-orang sebelum kita, sebelum umat Rasulullah, itu mengalami hal yang sama. Mereka berlomba-lomba mengejar kebahagiaan semu, mereka berlomba-lomba mengejar harta. Pada akhirnya mereka hancur semua. Dan Rasulullah nggak mau umat-umatnya hancur sebagaimana mereka hancur. Nah, di sini Rasulullah telah aware, ternyata perilaku hedonisme, bersenang-senang, berfoya-foya, bergelimang harta yang tidak ada orientasi kebaikannya, ya cuma pengen sugih wae. Wis pokoknya aku duwe harta banyak. Aku gimana caranya uangku banyak, nggak ada tujuan
nggak ada tujuan sebenarnya, itu akan merusak malah. Siapa yang kemakan keserakahannya? Korun itu kemakan keserakahannya. Kemudian ada sahabat Rasulullah yang pernah meminta didoakan untuk menjadi kaya, ternyata ketika sudah kaya malah menjadi orang yang nggak soleh. Justru ketika miskin malah soleh. Kemudian ada juga cerita yang terabadikan di surat Al-Kahfi. Gimana ayatnya ya? Pimus ya ayatnya Al-Kahfi. Jannatan. Maaf gimana? Cerita dua pemilik kebun. Al-Kahfi tengah-tengah aja bagus. Cerita tentang dua jannatani. Tilkal jannata ini atas ukulaha ya. Si miskin dan si kaya. Si miskin dan si kaya. Awalnya gimana ayatnya? Ja'alna ya hadihima jannata ini oke. Awalnya biar awalnya. Ini enggak? Happy Roy. Ayat 32. Ya 32 coba Mas. Cek ya. Ayat 32. Walaqad Wadrib lahum mathalan rasulaini ja'alna wadkur. Wadrib lahum mathalan. Oh iya wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atas ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahra wa kana lahu samar qala li sahibihi wa huwa yuhabiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada kama adunnu sa'ata qa'imatan wa la irjitu ila rabbi wa la ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan walada fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana minas samai fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu tulaba وأحيط بثمره وهو يحاول وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. Sudah nah, itu ayat-ayat surah Al-Kahfi yang menceritakan dua pemilik kebun. Jadi singkatnya ada orang dua, si kaya dan si miskin. Yang kaya ini adalah orang yang kufur, sombong, dan kaya ini si miskin ini malah biasa aja tapi dia nggak sombong dan dia menyombongkan dia wa ma'adun sa'ata qa'imah wa la irtitu ila rabbil ajrin khairan minha munqalaba. Jadi kayak dia benar-benar wes ini nggak bakal rugi, ketika aku punya ini nggak bakal bangkrut ini, soalnya prospeknya udah maju banget. Dan ternyata diingatkan oleh si miskin, si pemilik kebun yang biasa aja, kenapa kamu ketika masuk ini kok nggak berkata masya Allah atau la quwata illa billah, semua ini adalah keutamaan dari Allah, atau semua ini adalah izin dari Allah, kok malah sombong dengan menisbatkan kekuatannya pada dirinya sendiri. Ini ya coro jawaban ini ya usahaku ini nggak bakal hancur, ini just pasti prospeknya ke depan bagus. Dan ternyata dibalik nasibnya oleh Allah disambar petir dan pada paginya hangus semuanya, tidak tersisa. Walam yakul lahu fi'atu yang suruna
tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Kemudian ini juga akhirnya kita sadar ternyata track record di kaum terdahulu tentang orang-orang yang bergelimang harta dengan kesombongannya itu ya udah emang udah ada. Kemudian salah satu lagi Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tapi kekayaan itu adalah kaya hati atau kaya jiwa. Artinya ketika jiwa kita itu kaya, jiwa kaya itu apa? Jiwa yang cukup. Maka itulah kaya sebenarnya, karena dia nggak butuh apa-apa. Karena ketika jiwanya cukup, bahagianya itu cukup, nggak ribet. Tapi ketika jiwanya nggak cukup, bahagianya itu ribet. Kebahagiaannya itu harus disandarkan dengan material-material yang sulit dicapai. Tapi kalau kebahagiaannya itu nggak ribet, hanya cukup, kebahagiaannya nggak dibuat ribet sama dirinya sendiri. Itulah definisi kaya sebenarnya menurut Rasulullah SAW. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin jadi kesimpulannya, khulasoh dari semua materi tadi atau semua pemaparan tadi adalah ternyata hedonisme ini adalah perilaku yang tidak diciptakan atau yang tidak muncul begitu saja, tapi ada agenda besar di belakangnya. Ada yang mengendalikan, ada yang membuat. Kemudian hedonisme ini ternyata udah, perilaku yang merugikan ini ternyata udah ditebak, atau Islam udah aware dengan perilaku ini 1400 tahun yang lalu, dan kita dianjurkan Rasulullah untuk tidak meletakkan harta itu di tangan kita, tapi di hati kita, tapi hanya di tangan kita. Tidak mendefinisikan kaya itu mempunyai harta banyak, tapi mendefinisikan kaya itu dengan kaya hati atau dengan hati yang cukup. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Cukup. Bila ada mana kesalahan dari penyampaian atau pemahaman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.